Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Krismananta Saputra Purba dari kelas pendidikan Fisika C 2019. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang model simulasi Computer Based Introduction atau CBI. Ada 5 submateri yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian model simulasi, yang kedua jenis-jenis model simulasi, yang ketiga kelebihan dan kekurangan model simulasi, yang keempat pendekatan dalam pemodelan simulasi, dan submateri yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pengembangan model simulasi. Langsung saja pada submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian model simulasi. Nah, apa sih pengertian dari model simulasi? Model simulasi merupakan model CBI yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi pembelajaran, dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa risiko. Tipe simulasi memberikan kesempatan untuk menguji kemampuan pada aplikasi nyata dengan menciptakan situasi yang mengikutsertakan siswa untuk bertindak pada situasi tersebut. Model simulasi dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu simulasi fisik, situasi, prosedur, dan proses. Submateri yang kedua itu jenis-jenis model simulasi. Menurut Ronald T. Hyman, Gil Traps, dan Martin pada tahun 1975 pada halaman 87 dalam Abdul Aziz Wahab 2007, model simulasi dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama bermain peran atau role playing. Role playing merupakan acting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti menghidupkan kembali suasana historis, misalnya mengungkapkan kembali perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Yang kedua, drama kehidupan masyarakat atau sosiodrama. Strategi mengajar sosiodrama menurut Wahab 2007 merupakan sebuah cara memerankan pemecahan masalah secara kelompok yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Yang ketiga yaitu simulasi dan bermain simulasi atau simulasi games. Strategi ini memungkinkan bagi peningkatan perhatian serta minat siswa karena sifatnya yang menekankan pada bermain sambil belajar. Dalam pelaksanaannya juga mengkombinasikan antara bermain peran dan pemecahan masalah. Bermain simulasi menurut adalah teknik mengajar di mana siswa mengasumsikan peran khusus sebagai pengambil keputusan, bertindak seolah-olah mereka benar-benar terlibat dalam suatu situasi dan berkompetensi untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan aturan-aturan khusus. Kelebihan dan kekurangan model simulasi. Yang pertama, kelebihan model simulasi. Ada 6 kelebihan model simulasi. Yang pertama, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai implementasi pembelajaran yang berbasis konseptual. Yang keempat, melalui kegiatan kelompok dalam simulasi dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima, dapat membangkitkan imajinasi. Dan yang terakhir ataupun yang keenam dari kelebihan model simulasi yaitu membina hubungan komunikatif dan kerjasama di dalam kelompok. Selanjutnya yaitu kekurangan model simulasi. Selain mempunyai kelebihan, model simulasi juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain yang pertama, untuk mensimulasikan sistem yang kompleks sangat dibutuhkan atau diperlukan biaya yang sangat besar.
untuk pengembangan dan pengumpulan data awal ataupun observasi sistem yang membutuhkan eksperimen awal. Yang kedua, simulasi bukanlah presisi dan juga bukan suatu proses optimasi. Simulasi tidak menghasilkan solusi, tetapi ia menghasilkan cara untuk menilai solusi termasuk solusi optimal. Yang ketiga, tidak semua situasi dapat dinilai melalui simulasi, kecuali situasi yang membuat ketidakpastian. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pendekatan dalam pemodelan simulasi. Ada 3 pendekatan dalam model simulasi. Yang pertama itu pendekatan event, kedua pendekatan aktivitas, dan ketiga pendekatan proses. Baik, saya akan membahasnya satu persatu secara rinci. Untuk yang pertama, pendekatan event. Dalam pendekatan event, program dibentuk dari sekumpulan routine event yang masing-masing menjelaskan operasi yang menyebabkan entitas mengubah status dari sistem. Yang kedua, pendekatan aktivitas. Pendekatan ini lebih memusatkan pada interaksi antar berbagai kelas entitas daripada menggambarkan kemungkinan operasi yang mengikuti suatu perubahan state seperti dalam pendekatan event. Yang ketiga itu pendekatan proses, di mana pada pendekatan proses, pendekatan ini berusaha menggabungkan kemampuan 2 pendekatan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, program level kedua terdiri dari sekumpulan proses. Proses didefinisikan sebagai urutan operasi yang terjadi selama siklus hidup suatu entitas dalam sistem. Materi selanjutnya yaitu prinsip model simulasi. Membuat model simulasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip, di mana terdapat 2 prinsip dalam model simulasi. Yang pertama itu, simulasi berarti tiruan dari kondisi dan situasi sebenarnya. Semakin tiruan tersebut mendekati aslinya, maka semakin baik simulasi tersebut. Model simulasi harus menyajikan program interaktif antara pengguna dan program juga realitas objek yang disimulasikan harus tetap terjaga. Untuk prinsip yang kedua yaitu model simulasi membutuhkan akurasi data dari objek real yang disimulasikan. Meski objek dalam simulasi dibuat miniatur, namun perlu disajikan skala perbandingannya, baik panjang, lebar, berat, bentuk maupun prosesnya. Demikianlah video penjelasan dari saya mengenai materi model simulasi Computer Based Introduction atau CBI. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Goodbye.